Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 234 sampai 235. Ayo bereksplorasi. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bagaimana persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C dengan kemiringan M dan melalui titik ditulis X1, Y1. Setelah itu, coba fokuskan perhatian kalian pada tabel 5.3 berikut dan selesaikan bentuk lain persamaan garis lurus dengan berbicara dengan teman-temanmu. Oke, anggap aja Kak Sari ini teman-temanmu ya, salah satu temanmu gitu. Jadi berbicaranya sama Kak Sari. Boleh ya? Nah, sekarang tabel 5.3 persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X1, Y1. Di sini untuk nomor 1, 2, dan 3 sudah diselesaikan semua di bukunya, Dek. Anggaplah ini sebagai contoh soalnya aja. Nanti mulai dari nomor 4 sampai nomor 12 di halaman 235 kita kerjakan ya. Lihat dulu untuk nomor 1. Di sini melalui titiknya adalah 0,0. Nah, tadi disimbolkan melalui titiknya itu X1, Y1. Berarti yang depan ini sebagai X1, yang belakang sebagai Y1. Gitu ya. Kemudian kemiringannya atau disimbolkan dengan M sudah ditentukan yaitu 2. Ternyata bentuk persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X dan bentuk lain persamaan garis lurusnya adalah Y kurangi 0 sama dengan 2 kali X kurangi 0. Nah, dari mana sih persamaan garis ini diperoleh? Akan Kak Sari tunjukkan nanti ya. Ada rumus lainnya, Dek. Itu bisa dilihat di halaman 235 yang bagian paling bawah, definisi. Sekarang yang penting kita lihat dulu untuk nomor 2. Kalau melalui titik 1,3 tentu saja ini sebagai X1, Y1. Kemiringannya sudah ditentukan 3. Ternyata bentuk persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 3X. Atau bentuk lain persamaan garis lurusnya Y kurangi 3 sama dengan 3 kali X min 1. Kak Sari nanti tunjukkan ya dari mana diperolehnya ini. Sekalian yang nomor 3 juga. Ini melalui titiknya negatif 4, negatif 2. Berarti sama ya, ini sebagai X1 dan Y1. Kemiringannya adalah 2. Bentuk persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X plus 6. Bentuk lain persamaan garis lurusnya adalah Y tambah 2 sama dengan 2 kali X plus 4. Nah, kita bahas satu persatu nomor 1, 2, 3 agar nanti lancar mengerjakan soal mulai nomor 4-nya. Jadi ceritanya itu gini deh. Untuk menentukan bentuk persamaan garis lurus, ini kita bisa mengacu ya. Mengacu pada rumus di sini. Y sama dengan MX plus C. Ini Y-nya, ya kan? Kemudian sama dengan MX. Jadi M itu adalah gradiennya ya, MX plus C. C itu adalah konstanta. Nah, karena di sini tadi M-nya adalah 2, makanya dia langsung tulis 2X. Karena ini tadi gradiennya adalah 3, maka dia tulis 3X, ya kan? M-nya itu adalah koefisien dari X. Dia sebagai gradiennya. Tuh, kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3. Nah, di sini karena M-nya adalah 2, makanya dia 2X. Terus plus 6-nya ini dari mana? Nah, kita lihat dari bentuk lain persamaan garis lurus yang di sebelahnya. Kalau yang sebelah sini tadi menggunakan rumus Y sama dengan MX plus C, kalau yang ini menggunakan rumus kayak gini deh. Ini dia rumusnya. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Ini kamu bisa lihat pada definisi. Nanti di akhir video juga akan Kak Sari lihatin kok ya definisinya. Nah, ini untuk menemukan bentuk lain persamaan garis lurus. Jadi yang kolom paling akhir ini. Sementara untuk kolom yang di sini kita tulis Y sama dengan MX plus C. Nah, jadi sebenarnya bentuk yang di sini dengan bentuk yang ini tuh sama, makanya kita tulis aja atau ya. Nanti kita gunakan dua acuan ini untuk mengisi mulai dari
nomor 4 sampai dengan nomor 12. Untuk latihan, coba kita bahas dulu nomor 1. Di sini melalui titiknya 0,0. Langkah pertama, kalau sudah tahu kemiringannya, sekarang kita malah masuk ke kolom yang paling terakhir di sini, yaitu Y kurangi 0 sama dengan 2 kali X kurangi 0. Ini dari mana, Kak? Kak Sari kasih tahu ya. Kayak gini. Nomor 1, melalui 0,0 dan M-nya sama dengan 2. Nah, kita gunakan rumus yang ini, Dek. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Kak Sari tadi udah kasih tanda 0,0 ini yang depan adalah X1, yang belakang adalah Y1. Sehingga kalau kita lengkapi, ini kan nggak ada indeksnya. Kalau nggak ada indeksnya berarti Y saja. Dikurangi, nah ini Y1. Y1-nya adalah 0. Sama dengan M. M-nya adalah 2, buka kurung. Ini X-nya nggak ada indeksnya juga, berarti tetap X dikurangi X1. X1-nya adalah 0. Tuh, jadi Y kurangi 0 sama dengan 2 kali X kurangi 0. Udah dapet. Dipindah ke sini ya, sip. Nah, sekarang untuk bentuk persamaan garis lurusnya kita lanjutkan dari yang ini tadi. Y kurangi 0 adalah tentu saja Y sama dengan 2 dikali X adalah 2X. 2 dikali negatif 0 adalah ya negatif 0. Atau nanti ini menjadi Y sama dengan 2X dikurangi 0 berapa, Dek? Ya tetap 2X. Tuh ketemu. Jadi bentuk persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X. Ini dia, Y sama dengan 2X. Paham ya? Nah, sehingga nanti untuk selanjutnya justru kita mencari dulu bentuk lain persamaan garis lurus ini, barulah menemukan bentuk persamaan garis lurusnya. Ya, kita coba lagi untuk soal nomor 2 di sini. Melalui titik 1,3, kemiringannya 3. Apakah nanti ketemu kayak gini? Kita cek bareng-bareng. Tulis dulu nomor 2. Melalui 1,3 dan kemiringannya atau M-nya sama dengan 3. Ya. Oke, ini ya. Nah, sekarang melanjutkan kita gunakan rumus yang di sini. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Ini sebagai X1-nya, ini sebagai Y1-nya. Tulis rumusnya, Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Berarti ini Y kurangi Y1-nya adalah 3 ya. Y kurangi 3 sama dengan M-nya berapa? 3. Dikali X kurangi X1-nya adalah 1. Cek dulu. Y kurangi 3 sama dengan 3 kali X kurangi 1. Sudah benar? Tuh ya, bener banget, persis banget. Yes. Nah, sekarang untuk bentuk persamaan garis lurusnya, ya udah lanjutkan aja. Ini Y kurangi 3 sama dengan yang sebelah sini dibuka kurung, Dek, artinya dikali-kali. 3 kali X adalah 3X, 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Terus yang di sini kita sisakan Y saja. Nanti negatif 3-nya dipindah ruas ke sebelah kanan. Berarti ini menjadi Y sama dengan 3X kurangi 3. Nah, yang ini sayang pindah ruas. Negatif 3 kalau dipindah ruas itu tandanya berganti menjadi positif ya. Jadi negatif 3 dipindah ruas menjadi positif 3. Dan kalau kita hitung, ini Y sama dengan 3X. Ini dek, lihat. Negatif 3 ditambah 3 adalah 0. Ya, 0 nggak usah ditulis aja. Jadi udah ketemu Y sama dengan 3X. Ini adalah bentuk persamaan garis lurusnya. Kita cek pada buku, bener nggak? Tuh, bener banget. Y sama dengan 3X. Terakhir, sebagai contoh soalnya, melalui titiknya negatif 4, negatif 2, gradiennya atau kemiringannya 2. Nih ya, nomor 3 udah kucatat ya. Melalui negatif 4, negatif 2 dan M sama dengan 2. Kita tandai dulu ini sebagai X1 dan Y1-nya.
Masukkan rumusnya, Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Sudah mulai hafalkan ya? Sudah sampai soal nomor 3 ini. Sekarang kita letakkan nilai-nilai Y1 dan X1-nya. Ini berarti Y dikurangi. Nah, Y1-nya berapa? Negatif 2. Lihat, kalau dia bernilai negatif, kita harus hati-hati. Pakai tanda kurung, Dek. Gini menulisnya. Jadi Y kurangi dalam kurung negatif 2. Sama dengan M-nya berapa? 2 dikali X dikurangi. Sekarang X1-nya lihat. X1-nya negatif. Berarti kita pakai kurung juga. Negatif 4. Gini ya. Tutup kurung lagi yang besar. Gitu. Kalau X atau Y-nya bernilai negatif, kita pakai kurung ya, Dek ya. Nah, sekarang ini bacanya gini. Y dikurangi negatif 2. Kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, ini menjadi sebuah tanda positif. Ditulis Y tambah 2. Oke, sama dengan yang sebelah sini 2 buka kurung X, ini juga ada tanda negatif, berdekatan dengan tanda negatif berubah menjadi tanda positif ya. Positif berapa? 4 nih, kan angkanya 4. Dah, jadi dibaca Y tambah 2 sama dengan 2 kali X tambah 4. Kita cek dulu pada buku, udah bener apa belum? Tuh, Y tambah 2 sama dengan 2 kali X tambah 4. Dah, sama persis ya. Ini ya, tuh. Nah, sekarang untuk bentuk persamaan garis lurusnya, ya udah kita proses aja. Ini yang di dalam kurung ini kita buka, kita kali-kalikan. Kalau yang Y plus 2-nya sih tetap aja. Sama dengan ini, 2 kali X adalah 2X, 2 kali positif 4 adalah positif 8. Terus, sebelah sini sisakan Y saja, sama dengan 2X tambah 8-nya ditulis ulang. Nah, yang dipindah ruas ini, positif 2. Positif 2 kalau dipindah ruas menjadi negatif 2. Ya kan? Tandanya harus diganti kalau dipindah ruas. Sehingga ini menjadi Y sama dengan 2X. Positif 8 kurangi 2. Berapa, Dek? Positif 6. Udah ini jawabannya. Y sama dengan 2X tambah 6. Coba lihat. Tuh, persis banget. Oke, paham ya? Dari 3 contoh soal ini, kalau kamu sudah paham, berarti bisa kita mulai kerjakan soal nomor 4 di halaman 235. Ini dia. Ini dia nomor 4-nya. Melalui titiknya negatif 1,3, kemiringannya adalah 3. Bentuk persamaan garis lurusnya sudah dikasih, yaitu Y sama dengan 3X ditambah 6. Nah, yang perlu kita lengkapi adalah bentuk lain persamaan garis lurusnya. Oke, siap ya. Nih, Kak Sari udah catat datanya. Melalui negatif 1,3 dan M sama dengan 3. Oke, karena yang diminta hanya yang di sebelah sini, ya udah kita langsung masukkan rumusnya aja. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Tandai dulu ini sebagai X1, Y1-nya. Sekarang ini Y kurangi Y1-nya adalah 3 sama dengan M-nya adalah 3 kali X kurangi X1-nya ternyata bernilai negatif. Berarti kayak tadi ya, pakai dalam kurung gini, Dek. Nah, gitu. Dibaca 3 dikali X kurangi negatif 1. Sehingga ini Y kurangi 3-nya tulis dulu aja. Ini 3 kali X-nya juga ditulis. Nah, ini harus berubah ya. Ada tanda negatif, berdekatan dengan tanda negatif, berubah menjadi tanda positif. Positif berapa? Positif 1. Nah, gini. Y kurangi 3 sama dengan 3 kali X tambah 1. Inilah jawaban yang diminta. Tinggal kita tuliskan. Y kurangi 3 sama dengan 3 kali X tambah 1. Sudah selesai. Nah, untuk yang sebelah sini, kalau mau dicek sekalian boleh. Berarti ini kita lanjutkan ya. Y kurangi 3 sama dengan 3 kali X adalah 3X. 3 kali positif 1 adalah positif 3. Terus sebelah kiri ini kita sisakan Y saja, sama dengan 3X tambah 3-nya kita tulis. Kemudian negatif 3 dipindah ruas menjadi positif 3. Y sama dengan 3X nih, positif 3 ditambah 3 adalah positif 6. Ini
bentuk persamaan garis lurusnya. Y sama dengan 3X tambah 6. Coba cek bener nggak? Bener banget ya, alhamdulillah. Lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, melalui titik 2, negatif 2, kemiringannya atau M-nya adalah 3. Bentuk persamaan garis lurusnya, Y sama dengan 3X kurangi 8. Nanti kita cek sekalian. Nah, yang diminta untuk dilengkapi adalah bentuk lain persamaan garis lurusnya. Seperti ini. Siap ya? Ini udah Kak Sari catat data untuk nomor 5. Melalui 2, negatif 2 dan M sama dengan 3. Ini kita tandai dulu boleh sebagai X1, Y1. Masukkan rumusnya ya. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Berarti ini Y kurangi, hati-hati, Y1-nya negatif 2. Berarti gini deh, pakai dalam kurung. Sama dengan M-nya adalah 3 kali X kurangi X1-nya adalah 2. Oke, kita proses. Ini menjadi Y tambah 2. Sudah paham ya? Tanda negatif berdekatan dengan negatif menjadi tanda positif. Sama dengan 3 kali X kurangi 2. Ini yang diminta. Y tambah 2 sama dengan 3 kali X kurangi 2. Kita pindahkan. Nah, karena ini tandanya kurang, berarti ya udah kita ganti aja menjadi tambah. Y tambah 2 sama dengan 3 kali X. Nah, ini tanda tambahnya kita ganti menjadi kurang 2 gitu ya. Seperti punya kita barusan. Y tambah 2 sama dengan 3 kali X kurangi 2. Oke, atau kalau mau Kak Sari tulis ulang di bawahnya sini biar nggak coret-coretan kayak gini boleh ya, sebentar deh. Nah, ini Y tambah 2 sama dengan 3 kali X kurangi 2. Tuh, udah ya, kayak gitu ya. Loh Kak, tapi kok nggak sesuai sama bukunya? Ya, karena bukunya ini kan masih proses. Dia kan tadi kan di sini memang awalnya negatif atau dikurangi. Kita juga kayak gitu. Tetapi karena nilai Y1-nya adalah negatif, maka nanti negatif bertemu negatif jadinya positif. Yakin kok kita benar. Ya, supaya lebih yakin lagi, coba kita lanjutkan. Y tambah 2-nya tetap sama dengan 3 kali X adalah 3X, 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Terus Y-nya ini kita tinggalkan sebelah kiri, ini sama dengan 3X kurangi 6-nya ditulis. Kemudian positif 2-nya pindah ruas deh menjadi negatif 2. Hasilnya Y sama dengan 3X. Ini ada negatif 6, ada lagi negatif 2. Jadinya negatif 8. Nih, coba kita cek sama bentuk persamaan garis lurusnya. Apakah sama? Tuh, sama ya. Y sama dengan 3X kurangi 8. Ini menandakan jawaban kita di kolom terakhir ini sudah benar. Pede aja, pede aja. Nggak usah terganggu atau terdistract sama penulisan pada buku ini. Nggak usah kayak gitu. Kalau udah pede, jawaban kita yakin benar, ya udah benar. Ya deh ya. Selesai ya, kayak gitu deh untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, melalui titiknya adalah 1, negatif 2, kemiringan atau M-nya adalah negatif 2. Bentuk persamaan garis lurusnya Y sama dengan negatif 2X. Bentuk lain persamaan garis lurusnya belum ada, harus kita lengkapi. Oke, siap. Ini Kak Sari udah tulis data untuk nomor 6. Melalui 1, negatif 2 dan M sama dengan negatif 2. Rumusnya sama aja, nanti menggunakan X1 dan Y1 sini ya. Kita tulis rumusnya, Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Berarti ini Y kurangi Y1-nya adalah negatif 2, kalau gitu pakai kurung. Sama dengan M-nya adalah negatif, ya nggak apa-apa ya, kita tulis sesuai apa adanya. Negatif 2 ya kita tulis negatif 2. Dikali X-nya, terus dikurangi X1-nya adalah 1. Sip. Nah sekarang Y kurangi negatif 2 berubah menjadi Y tambah 2. Sama dengan, ini langsung kita kalikan. Negatif 2 kali X adalah nggak usah dulu ya, karena kan kita mau ngisi yang di situ. Tetap, berarti ini tetap negatif 2 kali X kurangi 1. Dah, ini untuk mengisi kolom yang terakhir di sebelah sini. Nah, di sini.
Oke, kita cek Y tambah 2 sama dengan negatif 2 kali X kurang 1. Ini dia, Y tambah 2 sama dengan negatif 2 kali X kurang 1. Dah, betul. Ya, nah sekarang kalau kita lanjutkan nanti akan ketemu bentuk persamaan garis lurus yang ini. Y sama dengan negatif 2X. Kita lanjutkan ya. Nih, Y tambah 2-nya tetap. Nah, ini sekarang kita buka kurung. Negatif 2 kali X adalah negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 1 adalah positif 2. Ingat, negatif kali negatif adalah positif. Sekarang ini Y-nya kita tinggalkan sebelah kiri sendirian. Terus sama dengan negatif 2X ditambah 2-nya kita tulis. Nah ini dek, positif 2-nya pindah ruas ke sini menjadi negatif 2. Nanti positif 2 dikurangi 2 itu 0 ya. Sehingga tersisa Y sama dengan negatif 2X saja. Udah deh, selesai. Dan kalau kita cek pada buku betul ya. Y sama dengan negatif 2X. Yes, semakin pede. Semakin pede, semakin bisa. Rumusnya pun sudah hafal ya. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, melalui titiknya adalah 1,2 dan M-nya adalah negatif 2. Bentuk persamaan garis lurusnya sudah diberikan, Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Kita harus mengisi bentuk lain persamaan garis lurus yang di sini. Siap ya, ini dia datanya udah Kak Sari salin. Oke, ini kita tandai sebagai X1, Y1. Langsung masukkan rumusnya. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Berarti ini Y kurangi berapa? Y1-nya adalah 2. Sama dengan M-nya berapa? Negatif 2 kali X kurangi X1-nya adalah 1. Oke, nah ini berarti udah dong, Y kurangi 2 sama dengan negatif 2 kali X kurangi 1. Ya udah, tinggal kita pindahkan aja ke sini. Y kurangi 2 sama dengan negatif 2 kali X kurangi 1. Yes, beres. Kalau kita lanjutkan ini, nanti akan ketemu bentuk persamaan garis lurus yang di kolom sebelah sini. Coba ya, kita lanjutkan ya. Berarti ini Y kurangi 2-nya ditulis sama dengan, ini kita buka kurungnya, kita kali-kalikan. Negatif 2 kali X adalah negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 1 adalah positif 2. Terus ini Y ditulis sendirian sama dengan negatif 2X ditambah 2-nya kita tulis. Ini deh, negatif 2 kita pindah ke kanan menjadi positif 2. Sehingga ini menjadi Y sama dengan negatif 2X. Nah, positif 2 ditambah 2 berapa? Positif 4. Ini dia. Coba kita lihat di buku. Sama nggak? Sama persis ya. Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Alhamdulillah ya. Makin kesini-sini Kak Sari makin cepet. Tapi masih bisa diikutin ya dek ya. Karena asumsinya kalian juga kan sudah semakin terampil. Bener ya, meletakkan X1 Y1-nya sudah bisa, rumusnya pun sudah hafal ya. Kemudian proses mengalikannya juga sudah bisa. Bener nggak? Nah, harapannya memang kayak gitu. Jadi kalau di awal-awal mengerjakan soal itu lambat ya untuk memahami. Nah, begitu sudah paham, boleh agak cepat. Nanti pas ujian, cepet banget. Cepat dan benar, itu harapannya ya kan dek ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan aja di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu jawab. Silahkan ya. Untuk undangan gabung ke grupnya nanti aja juga di akhir video ini, biar nggak ngeganggu proses belajar kita dulu. Nah sekarang karena nomor 7-nya udah selesai, kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8, titik yang dilaluinya adalah negatif 1, negatif 3, M-nya adalah negatif 2. Persamaan garis lurusnya Y sama dengan min 2X dikurangi 5. Bentuk lain persamaan garis lurusnya belum ada. Ya udah kita kerjakan. Ini datanya udah kucatat ya. Siap ya. Di sini sebagai X1, Y1-nya. Kemudian rumusnya Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Berarti ini Y dikurangi Y1-nya karena bernilai negatif, kita pakai dalam kurung. Sama dengan M-nya adalah negatif 2
kali X kurangi X satunya bernilai negatif juga, berarti pakai kurung juga, tutup kurung lagi gitu. Terus Y kurangi negatif 3 menjadi Y tambah 3 sama dengan negatif 2 buka kurung, ini X nya tetap, negatif bertemu negatif jadinya positif ya, maka X kurangi negatif 1 menjadi X tambah 1. Nah, kalau udah kayak gini, sudah nggak ada dua tanda yang berdekatan ya, berarti ini sudah selesai proses kita untuk menemukan bentuk lain persamaan garis lurus. Ya, ini jawabannya. Y tambah 3 sama dengan negatif 2 kali X tambah 1. Tinggal dipindahkan aja ke sini. Y tambah 3 sama dengan negatif 2 kali X tambah 1. Dah gitu. Nah, nanti kalau ini kurung-kurungnya kita buka akan ketemu jawaban yang di sini, Dek. Kita lanjutkan ya. Berarti ini Y tambah 3-nya tetap sama dengan negatif 2 kali X adalah negatif 2X. Negatif 2 kali positif 1 adalah negatif 2. Ingat, negatif kali positif itu selalu negatif. Nah, sekarang ini Y-nya kita biarkan di sini. Sama dengannya kita tulis ulang. Negatif 2X kurangi 2-nya kita tulis ulang juga. Yang kita pindah ini, Dek, positif 3. Positif 3 dipindah ke sini menjadi negatif 3. Sehingga ini Y sama dengan negatif 2X. Nah, ini bacanya gini. Ada negatif 2, ada lagi negatif 3. Jadinya negatif 5. Udah selesai. Y sama dengan negatif 2X kurangi 5. Gitu ya. Mana? Coba cek. Tuh, bener banget. Alhamdulillah. Yes, sekarang bisa lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, titik yang dilaluinya adalah 1,2, M-nya adalah 2. Bentuk persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X. Bentuk lain persamaan garis lurusnya harus kita hitung. Siap. Ini dia datanya ya nomor 9. Melalui 1,2 ini sebagai X1, Y1 dan M-nya sama dengan 2. Oke, Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Berarti Y kurangi Y1-nya adalah 2 sama dengan M. 2 kali X kurangi X1-nya adalah 1. Sudah, berarti gini aja ya. Karena udah nggak ada dua tanda yang berdekatan, berarti ya sudah selesai. Y kurangi 2 sama dengan 2 kali X kurangi 1. Tinggal kita pindahkan. Gini. Gampang ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan nanti akan ketemu Y sama dengan 2X. Coba ya. Ini Y kurangi 2 kita tulis sama dengan ini deh. 2 kali X adalah 2X. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Terus sebelah kiri kita sisakan Y saja sama dengan 2X kurangi 2-nya ditulis. Ini negatif 2 kalau dipindah ruas menjadi positif 2. Nanti negatif 2 ditambah 2 itu 0. Sehingga menjadi Y sama dengan 2X saja. Dah selesai ya. Sesuai dengan yang ada di buku. Y sama dengan 2X. Berarti kita lanjut ke nomor 10. Yang nomor 10, titik yang dilaluinya adalah 0,0, M-nya adalah negatif 4. Nah, ternyata bentuk persamaan garis lurusnya belum dikasih tahu, berarti harus kita hitung. Bentuk lain persamaan garis lurusnya juga belum ya, berarti harus ngitung 2. Tetapi nggak ada masalah, kan dari tadi kita sudah terlatih menghitung kedua-duanya gini ya. Jadi sekarang nggak kaget lagi. Siap. Nah, ini Kak Sari udah catat datanya ya, Dek ya. Melalui 0,0 ini sebagai X1, Y1 dan M-nya sama dengan negatif 4. Tulis rumusnya. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Berarti ini Y dikurangi Y1-nya berapa? 0. Ya nggak apa-apa, 0. Sama dengan M-nya negatif 4 kali X kurangi X1-nya. 0 juga, nggak ada masalah. Berarti udah, ini deh, Y kurangi 0 sama dengan negatif 4 kali X kurangi 0. Ini untuk mengisi yang di sini. Kita salin ya, Y kurangi 0 sama dengan negatif 4 kali X kurangi 0. Gini aja. Nah, sekarang untuk mengisi kolom yang di sini, caranya kayak gini. Kita lanjutkan, Y kurangi 0, kita tulis ulang dulu.
sama dengan, ini kita kali-kalikan, kita buka kurungnya. Negatif 4 kali X adalah negatif 4X. Negatif 4 kali negatif 0 adalah positif 0. Kok bisa? Gini, kan negatif kali negatif itu positif. 4 kali 0 itu 0. Makanya negatif 4 kali negatif 0 itu positif 0. Terus, Y dikurangi 0 itu berapa? Ya, Y saja. Ya kan, berapapun kalau dikurangi 0, ya nggak ngaruh. Tetap, berarti Y kurangi 0 adalah Y. Sama dengan, ini, negatif 4X ditambah 0 berapa? Ya, negatif 4X saja. Berapapun kalau ditambah 0 kan nggak ngefek ya. Jadi, tetap negatif 4X. Udah, ini dia. Y sama dengan negatif 4X. Kita pindahkan di jawaban. Bismillah, Y sama dengan negatif 4X. Alhamdulillah, beres. Loh, ini kok belum dicentang? Apakah kita tadi belum? Sudah ya. Nih, yang nomor 9 tadi pun kita sudah ya. Y sama dengan 2X. Oke, beres ya dek ya. Nomor 10 barusan rampung. Nah, sekarang nomor 11. Nomor 11 melalui titik 4,2, kemiringannya atau M-nya adalah 5. Bentuk persamaan garis lurusnya belum ada, bentuk lain persamaan garis lurusnya juga belum ada, tapi kita siap. Nah, ini data untuk nomor 11. Oke, melalui 4,2 ini sebagai X1 dan Y1. M-nya juga sudah ada, yaitu 5. Kita masukkan ke rumus, Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Berarti ini Y kurangi Y1-nya adalah 2. Sama dengan M-nya adalah 5 kali X kurangi X1-nya adalah 4. Oke, ini sudah menjawab untuk bentuk lain persamaan garis lurus. Yaitu Y kurangi 2 sama dengan 5 kali X kurangi 4. Kita pindahkan ke sini. Ya, harus sama persis loh ya. Y kurangi 2 sama dengan 5 kali X kurangi 4. Tuh, Y kurangi 2 sama dengan 5 kali X kurangi 4. Nah, sekarang untuk mengisi di kolom yang ini, ya kita lanjutkan prosesnya. Ini kita buka kurungnya, kita kali-kalikan. Untuk yang Y kurangi 2 sih nggak ada masalah, tulis aja. Sama dengan 5 kali X adalah 5X, 5 kali negatif 4 adalah negatif 20. Oke, terus ini Y kurangi 2-nya kita sisakan Y saja. Nanti yang negatif 2-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Sama dengan 5X kurangi 20-nya kita tulis ulang dulu. Ini dek, negatif 2 kita pindah ke sini menjadi positif 2. Sehingga hasil akhirnya Y sama dengan 5X negatif 20 ditambah 2 adalah negatif 18. Ini dia. Y sama dengan 5X kurangi 18. Itulah bentuk persamaan garis lurus nomor 11 ini. Y sama dengan 5X kurangi 18. Yes. Dan terakhir untuk soal nomor 12 ini adalah rumusnya deh. Ya, melalui titiknya X1, Y1 kemiringannya adalah M. Maka di sini gimana? Ya kita tulis rumusnya, yaitu Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Persis seperti rumus-rumus yang kita gunakan tadi. Yang ini loh, ya. Kan semuanya pakai rumus kayak gitu. Ya, terus untuk sebelah sininya gimana? Sebelah sininya ngikutin yang rumus di halaman 234 tadi, yaitu Y sama dengan MX plus C gitu. Paham ya? Ini juga kan bentuknya semuanya kayak gitu. Y sama dengan M X plus C. Nah, C itu boleh bernilai negatif ya, konstanta. Konstanta itu boleh positif, boleh negatif. Ini contoh konstanta yang bernilai negatif. Ini terus MX. Nah, M itu adalah kemiringannya ya. Karena di sini tadi 5, makanya dia 5. Untuk rumus umumnya gini, MX. Ya, udah jadi nomor 12 malah nggak usah ngitung, hanya nulis rumus. Kalau melalui titik X1, Y1 dengan kemiringan M, maka bentuk persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Atau bentuk lain persamaan garis lurusnya adalah Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Intinya yang harus kalian hafal itu justru rumus yang ini loh. Nanti kalau rumus yang ini hafal, dilanjutkan akan ketemu bentuk persamaan garis lurusnya.
ya Dek ya. Jadi rumus ini penting banget. Nah, sekarang kita lihat bagian bawahnya. Ini dia, kesimpulan apa yang dapat kalian buat dari persamaan garis lurus dan bentuk lain persamaan garis lurus yang melalui titik dengan X1, Y1 memiliki kemiringan M berdasarkan hasil diskusimu, uraikan hasil kesimpulan kalian. Nah, ini bisa kalian kerjakan sendiri. Sebenarnya hasil kesimpulannya itu adalah mirip banget dengan yang di bawah sini. Tinggal kalian jabarkan aja, Dek. Jadi yang barusan kita kerjakan pada tabel 5.3 di atas tadi itu intinya adalah ini. Buku kita itu ingin memperkenalkan kepada kita mengenai definisi di sini bahwa persamaan garis Y sama dengan MX plus C merupakan suatu persamaan garis dengan gradien M dan memotong sumbu Y di titik 0, C. Kemudian, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M adalah Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Ini inti dari kesimpulannya tadi ya Dek ya. Yang kita kerjakan tadi kesimpulannya itu ya ini gitu. Jadi bisa ya ditulis sendiri ya. Nah, kalau gitu, dengan ini tugas Kak Sari selesai. Oh iya, untuk yang ingin gabung di grup, chatnya ke nomor ini deh, di 081 456 10 9870. Silahkan tanya-tanya Kak Sari dulu gimana cara gabung ke grupnya. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum pernah subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.